Selama ini, kita sering mendengar tentang prediksi akhir zaman dari berbagai sumber, termasuk dari Ali bin Abi Thalib, salah satu sosok paling mulia dalam sejarah Islam. Tahukah kamu bahwa dalam beberapa riwayat yang dikaitkan dengan beliau, disebutkan adanya sebuah negeri di timur yang akan mencapai puncak kejayaannya di masa akhir zaman? Negeri ini digambarkan dengan ciri-ciri yang sangat mirip dengan Nusantara kita tercinta. Lebih dari sekadar ramalan, ada indikasi-indikasi kuat yang membuat kita bertanya-tanya, apakah ini pertanda bahwa Indonesia akan menjadi mercusuar peradaban dunia, seperti yang dinubuatkan ribuan tahun lalu? Apakah tahun 2026 akan menjadi titik awal dari era baru ini? Dalam video ini, kita akan menyelami lebih dalam ramalan-ramalan ini, mengupas bukti-bukti yang mengaitkannya dengan Nusantara, dan mencoba memahami mengapa prediksi ini begitu relevan untuk kita semua saat ini. Siapkan kopinya, mari kita gas! Ali bin Abi Thalib, sebagai salah satu sahabat terdekat Nabi Muhammad dan dikenal sebagai gerbang ilmu, memiliki banyak riwayat yang memuat tentang prediksi atau ramalan mengenai peristiwa-peristiwa akhir zaman. Prediksi ini diyakini berasal dari ilmu yang diwariskan oleh Rasulullah kepadanya. Penting untuk dicatat bahwa informasi ini umumnya ditemukan dalam kitab-kitab dan riwayat yang membahas tentang akhir zaman, seperti yang disebutkan dalam buku Ramalan Akhir Zaman Imam Ali bin Abi Thalib, Kondisi Akhir Zaman dan Peristiwa-Peristiwa Besar yang Terjadi, karya Sayyid Ali Ashur, atau kitab lain seperti Al-Jafr. Dalam suatu zaman yang kelam, tersembunyi di negeri timur yang penuh misteri, terdapat ramalan-ramalan kuno yang menyoroti masa akhir zaman. Ramalan-ramalan ini terkait dengan kejayaan yang akan diraih oleh sebuah negeri yang disebut Nusantara. Negeri ini memiliki ikatan dengan sosok yang sangat dihormati, yaitu Ali bin Abi Thalib yang mendengarkan wahyu mengenai akhir zaman dari Rasulullah. Namun, ramalan-ramalan ini tidak hanya memunculkan rasa ingin tahu, tetapi juga ketakutan dalam benak banyak orang. Menariknya, ramalan ini juga disebutkan dalam cerita para wali abdal yang tersembunyi di dalam kitab-kitab. Isu ini menggelisahkan dunia karena mereka takut pada masa depan yang diprediksi oleh orang-orang yang memiliki pengetahuan tersembunyi. Maka dari itu, di sini akan kita urai ketakutan dan kegelisahan itu agar menjadi berita yang menyejukkan. Ingat, Islam adalah kabar gembira dari langit, bukan agama teror yang hanya berisi doktrin surga dan neraka. Oke, mari kita selami bersama. Pada akhir zaman, negeri yang dimaksud akan mencapai puncak kejayaannya dengan pulau-pulau yang terbuka di masa Imam Mahdi dan Nabi Isa. Sebuah kitab yang sangat berharga dan dikaitkan dengan Ali bin Abi Thalib, berjudul Al-Jafr Al-Azam, telah mengungkapkan pernyataan-pernyataan beliau mengenai akhir zaman yang diterimanya dari Rasulullah. Kitab tersebut merujuk pada keberadaan suatu negara yang akan menjadi simbol kejayaan Islam di masa akhir zaman yang disebut Negeri Al-Yaban. Negara ini memiliki ciri-ciri. Mayoritas penduduknya adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Penduduknya berasal dari kelompok Ajam, non-Arab. Penduduknya terkenal baik dan banyak yang mampu membaca Al-Quran. Negara ini memiliki luas tanah yang sangat besar dan menjadi tempat hijrah bagi banyak orang. Banyak gunung yang menjulang tinggi melindungi negara ini dan sering terjadi gempa di sana. Negara ini menjalin hubungan luar negeri dengan negara-negara di sekitarnya, seperti negeri Cina di timur jauh dan negeri yang berada di belakang Laut Kuning yang memiliki nama mirip dengan nama rajanya di masa lalu, yaitu Koryo atau Korea pada zaman sekarang. Pada akhir zaman, negara ini akan mencapai puncak kejayaannya di mana semua pulau yang dimilikinya akan terbuka pada masa Imam Mahdi dan Nabi Isa. Negeri yang memenuhi kedelapan ciri tersebut disebut sebagai Al-Yaban dalam kitab Al-Jafr Al-Azam, yang kemudian diterjemahkan secara keliru sebagai negeri Jepang dalam bahasa Indonesia. Namun, jika kita melihat dengan seksama, ciri-ciri tersebut sebenarnya mengacu pada Indonesia, bukan Jepang. Loh kok bisa? Ya jangan tanya saya. Tapi ya sudahlah, saya kasih tahu. Lalu, mengapa kata Al-Yaban dalam kitab Al-Jafr Al-Azam diterjemahkan sebagai negeri Jepang? Jawabannya adalah karena kata Al-Yaban merupakan pelafalan dalam bahasa Arab dari kata Al-Yavan. Sebagaimana nama Suwarna Dwipa, nama Pulau Sumatera dalam bahasa Sanskerta yang diucapkan dalam bahasa Arab sebagai Suwarnadip. Juga, tidaklah kebetulan bahwa dalam peta kuno Pulau Jawa versi Belanda terdapat daerah yang disebut Jepen yang mirip dengan Jepang. Dr. Muhammad Ali dalam bukunya, Afro-Semitic Philology,
The Sanskritization of Vedas and Sanskrit Element in Hebrew, menyatakan bahwa Abraham merupakan istilah yang diadopsi dari bahasa Veda Sanskerta, berasal dari kosakata Yavan Vipam, yang kemudian mengalami proses transliterasi menjadi Java Vipa yang artinya Pulau Jawa. Dengan demikian, kita dapat memahami bahwa negeri Al-Yaban, pelafalan dari kata Al-Yavan dalam lisan orang Arab dan disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib dalam kitabnya, merujuk kepada negeri Nusantara dengan Pulau Jawa sebagai bagiannya. Dalam buku Java, Past and Present, A Description of the Most Beautiful Country, oleh Daniel McLean Campbell, 1915, disebutkan bahwa Javana, Yavana, atau seringkali hanya disebut Java, tidak hanya merujuk pada Pulau Jawa, tetapi juga Pulau Sumatera, sebagian Pulau Kalimantan, dan semenanjung Malaysia. Ini mencakup seluruh kepulauan Indochina. Dengan demikian, Yavana atau Al-Yavan sesungguhnya merujuk kepada wilayah Nusantara yang mencakup Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, semenanjung Malaysia, dan seluruh wilayah Indochina. Wilayah ini pada masa penyebaran Islam oleh Syekh Jumadil Kubro, kakek Sunan Ampel, Syekh Maulana Ishaq, ayahanda Sunan Giri, dan Sunan Ampel, ayahanda Sunan Bonang, disebut sebagai Jawi. Kemudian pada masa Sunan Bonang, Sunan Kalijaga, dan Sunan Giri, teritori Jawi meluas hingga mencakup Aceh, Minangkabau, Palembang, Banjar, Lombok Timur, Makassar, hingga Ambon. Keseluruhan wilayah penyebaran Islam ini kemudian disebut sebagai Jawi. Penyebutan Yavana, Yavan, atau Al-Yavan sebagai wilayah Nusantara dan disebut Jawi oleh Wali Songo tentu bukan tanpa dasar. Dalam buku, History of the Cultivation of Vegetables, comprising terms botanical, medical, edible, and chemical, yang ditulis oleh Henry Phillips pada tahun 1822, disebutkan dalam literatur kuno dari tahun 595 sebelum Masehi bahwa kalamus, sejenis bambu, yang diperjualbelikan di pasar barat berasal dari India Timur atau Indonesia pada masa sekarang dan atau disebut juga sebagai Javan. Ini merujuk pada cucu Nabi Nuh yang bernama Javan atau dalam istilah sekarang disebut sebagai Pulau Jawa. Dalam bahasa Sanskerta disebut Yavana atau Yavat Vipa sebagaimana disebutkan oleh Nabi Yehezkiel pada tahun 595 sebelum Masehi dan juga pada era Alexander Agung. Buku, Java Past and Present, juga berbicara tentang Japatik mengacu pada keturunan Yafet. Penduduk awal Pulau Jawa merupakan ras asli dari keturunan Yafet, anak Nuh. Mereka menyebar ke Hindia Timur, Kamboja, Siam, hingga Suriah dan Yunani. Maka dari itu, Yavan atau Yavana berasal dari nama cucu Nabi Nuh yang bernama Javan bin Yafet yang menjadi penduduk awal atau ras asli Pulau Jawa. Dalam bahasa Sanskerta disebut Yavadvipa. Lantas, bagaimana ceritanya Yavan atau Yavana yang berasal dari nama cucu Nabi Nuh bisa dikaitkan oleh para wali songo menjadi Jawi? Jawabannya ada dalam teks Masoret Perjanjian Lama berbahasa Ibrani berikut. Inilah keturunan Sem, Ham, dan Yafet, anak-anak Nuh setelah air bah. Lahir anak-anak lelaki bagi mereka. Sedangkan keturunan Yafet adalah Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Meseh, dan Tiras. Inilah kepulauan Goim dari keturunan Yafet yang masing-masing terbagi menurut tanah mereka, menurut bahasa mereka, dan menurut kaum mereka. Teks ini menyebutkan bahwa keturunan Yafet bin Nuh, termasuk Javan, adalah penduduk awal kepulauan Goim. Nah, kata Goi dalam bahasa Ibrani dibaca sebagai Jawi. Jadi, para wali songo sangat tepat menyebut Yavan atau Yavana dari Javan sebagai Jawi. Menariknya, ramalan ini juga disebutkan dalam kitab Bhavishya Purana, bagian Pratisarga Parwa. Dalam kitab ini disebutkan bahwa di akhir zaman Kali Yuga, orang-orang Yavana akan menguasai peradaban dunia. Sedangkan dalam kitab Ramayana, bagian Kiskindakanda bab 40 disebutkan bahwa kalian akan memasuki wilayah Yavanavipam yang terdiri atas 7 kerajaan. Dalam Mahabharata, disebutkan terjadi sekitar 6604 sebelum Masehi. Disebutkan bahwa manusia diturunkan ke bumi dan berkembang menjadi berbagai bangsa. Disebutkan pula bahwa pada zaman Treta Yuga telah berdiri 7 kerajaan megah di Pulau Jawa, Nusantara, yaitu Yavadlipa, Karnadipa, Malayan, Vipavana, Diva, Sulandripa, dan lainnya. Kesimpulannya, terdapat 3 kitab besar yang meramalkan kejayaan negeri di timur. Kitab Al-Jafar Al-Azam, Ali bin Abi Thalib. Kitab Sunan Sendang Duur, Wali Songo. Kitab Bhavishya Purana, Hindu.
Ketiganya meramalkan negeri yang disebut Yavana, Yavan, Al-Yavan, atau Yavadlipa sebagai negeri yang akan berjaya dan memimpin peradaban dunia di akhir zaman. Negeri ini adalah Nusantara. Semoga ini bukan sekadar ramalan, tetapi menjadi kenyataan yang membawa kebaikan dan kemajuan bagi Nusantara di tahun 2026, khususnya Indonesia yang saat ini berada di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.